Maka misalnya untuk tahun ini kita mendapatkan ganjaran bahasanya mungkin mudahnya kita ranking dunia menurut GS World Ranking untuk 101 sampai 141 atau tepatnya 122 dalam bidang religion, theology, and divinity. Artinya ini suatu apa namanya kita bangga juga karena ranking ini hanya dicapai oleh UGM, UI dan UIN. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ya, ya, Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. ya, Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang akan bercerita tentang 100 perguruan tinggi akreditasi unggul di Indonesia. ya Untuk betul. rencana selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi di Indonesia dengan akreditasi unggul, yaitu Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD. Ya, Beliau saat ini adalah rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar, ya. Prof? Baik, alhamdulillah, Pak Bambang. Ya, Terima ya, kasih. ya. Sehat. Prof Asep lahir di Pandeglang 16 Desember 1969, Ya, menempuh betul. S1 perbandingan madzhab di IAIN Syarif Hidayatullah, Ya, lulus 1995, kemudian S2 Hukum Islam di Universitas McGill, Kanada, lulus 1999, kemudian S3 di Universitas Leipzig, Jerman, lulus 2005, menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah sejak 1996, pernah ya, menjadi wakil dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum, menjadi dekan Fakultas Syariah dan Hukum, juga pernah menjadi ketua lembaga penjaminan mutu, menjadi direktur sekolah pasca sarjana, dan saat ini menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 2023-2027. ya. Prof, kalau ada yang terlewat dan merupakan perjalanan karir yang apa sangat berkesan, monggo silakan ditambahkan. Prof Asep ini cukup lama merintis karir menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Mungkin Ya. bisa bercerita tentang perjalanan UIN Syarif Hidayatullah ini hingga menjadi perguruan tinggi seperti saat ini dengan akreditasi tertinggi, akreditasi unggul. Silahkan, Prof. Oke, terima kasih Pak Bambang dan juga kawan-kawan yang menjadi tim dari Inspirasi untuk Bangsa. Tentu untuk akreditasi unggul ini kan ada proses yang sudah dijalani oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama tentu dalam konteks sivitas akademika dari perjalanannya sejak dari IAIN menjadi UIN. Kalau kita melihat dari bagaimana ini prosesnya, tentu adanya kehadiran lembaga penjaminan mutu. Itu dulu. Lembaga penjaminan mutu inilah yang berkontribusi penting terkait dengan bagaimana
dokumen-dokumen, kemudian manual mutu dan sistem evaluasi. Itu yang menjadi apa namanya hal utama. Maka itu penjaminan mutu inilah yang juga mengontrol terus-menerus di dalam konteks mutu dosennya, mutu pembelajarannya, evaluasi dosennya, dan juga bagaimana sistem yang ada di setiap fakultas. Saya fokus ke penjaminan mutu karena memang dialah yang bertanggung jawab, misalnya di fakultas ada gugus mutu. Kemudian juga akhirnya ada koordinator. Dan inilah yang menjelaskan ataupun juga memastikan bagaimana dokumen-dokumen dan evaluasi dan juga terutama misalnya pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajarannya, learning outcome-nya, kemudian capaian pembelajaran lulusan dan sebagainya menjadi hal yang penting. Itu yang pertama. Demikian juga tentu kita juga secara institusi menyiapkan kecukupan anggaran yang memang dibutuhkan untuk proses pembelajaran, pengabdian, dan juga penelitian. Nah, maka inilah juga sinergi dengan lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat, satu hal yang sangat penting karena disitulah menjadi poin bagaimana riset ataupun juga kinerja dosen dan juga hasilnya di dalam akreditasi hal yang diukur. Nah, karena ini menjadi sinergi yang baik antara LPM dan LP2M, Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, maka itu menjadi bagaimana ukuran suatu pelayanan, ketersediaan pelayanan, baik untuk dosen dan juga mahasiswa. Maka itu kontak alumni, misalnya tracing alumni dan lain sebagainya, yang menjadi tanggung jawab misalnya wakil rektor kemahasiswaan dan juga pusat karir ataupun juga alumni menjadi poin penting juga. Artinya, yang Pak Bambang tanyakan terkait dengan akreditasi unggul ini memang sudah melalui proses yang lama dengan penyiapan sistem institusi, kebijakan yang juga memadai untuk paling tidak memenuhi atau bahkan melewati. Karena itulah kita juga mengikuti akreditasi-akreditasi internasional. Misalnya AUN-KIE kita juga lakukan untuk tingkat ASEAN dan kita juga mendaftarkan juga ikut kepada akreditasi internasional seperti ASIIN dan AQUIN. Nah, seperti ASIIN misalnya Pak Prodi untuk Saintek kita sudah divisit beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Ini upayanya bukan semata-mata untuk akreditasi yang memang itu ukuran formal, tapi kita mencoba bagaimana meningkatkan kualitas dan juga bagaimana meningkatkan kebutuhan masyarakat dan juga mutu UIN. Bukan hanya nasional, target kita yaitu internasional. Maka misalnya untuk tahun ini kita mendapatkan ganjaran bahasanya mungkin mudahnya kita ranking dunia menurut GS World Ranking untuk 101 sampai 141 atau tepatnya 122 dalam bidang religion, theology, and divinity. Artinya ini suatu apa namanya kita bangga juga karena ranking ini hanya dicapai oleh UGM, UI, dan UIN. UGM memang rankingnya 51, UI dalam bidang ini 101. Nah, ketika kita tanya, adakah UI dalam bidang lain yang core UI melewati ini? Tidak ada. Tidak ada UI melewati dalam core ranking 101 dunia, dalam bidang lain nggak ada. Nah, karena memang persaingannya keras. Nah, UIN artinya wilayah ranking ini setara atau berada di dalam kelompok Cornell University, Leipzig University, Seoul University.
dalam bidang religion, theology, and divinity. Dan itu juga dilakukan oleh itu. Artinya itu yang kembali kepada akreditasi unggul memang sudah menjadi apa namanya kebijakan komprehensif dari para dari pimpinan sebelumnya juga yang kita terus jaga bagaimana quality ini tetap terpelihara. Terutama bagaimana prodi-prodi betul-betul menjaga kualitasnya. Begitu, Pak Bambang. Ya, baik. Prof, meraih akreditasi unggul pasti tidak mudah, tapi mempertahankan dan meningkatkan pasti juga jauh sangat tidak Ya, mudah. betul. Nah, apa yang akan Prof Asep lakukan dalam masa kepemimpinan mulai 2023 ini ke depan untuk mempertahankan atau meningkatkan akreditasi unggul ini? Pertama, kita tentu mengikuti apa yang menjadi requirement ataupun juga persyaratan yang apalagi dengan adanya aturan BAN PT yang baru ya, nomor 53 2023 terkait bagaimana misalnya relevansi riset, relevansi pembelajaran, pengabdian dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, untuk kita tetap berada di dalam track yang benar. Yang kedua, tentu kita melakukan satu pengawasan atau pengontrolan kebijakan yang baik di penjaminan mutu, ditingkatkan pelayanannya ditingkatkan, infrastruktur ditingkatkan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan hasil evaluasi kita tingkatkan, SDM dan lain sebagainya, yang tidak semata konteks apa namanya akreditasi, tapi kita juga ingin melihat daya saing, Pak Bambang. Daya saing kita harus unggul karena akreditasi adalah sebenarnya persyaratan minimal sebenarnya. Akreditasi itu adalah suatu persyaratan minimal supaya perguruan tinggi itu berada di dalam track. Tapi kita ingin melewati itu supaya mahasiswa kita, institusi kita punya daya saing yang lebih gitu. Dan juga diterima pasar atau pangsa kerja. Maka kebijakan, anggaran, kemudian penyiapan apa namanya penguatan infrastruktur, keunggulan-keunggulan kita selalu siapkan dan itu kita hubungkan dengan penganggarannya Pak Bambang supaya memang terbackup dengan baik. Demikian. Baik, Prof, tadi katakan bahwa UIN Syarif Hidayatullah juga mencapai apa ranking dalam bidang keagamaan kelihatannya yang Ya, sejajar ya. dengan UGM dan UI. Nah, ini juga masyarakat mungkin perlu dijelaskan setelah dari IAIN menjadi UIN itu Potret Student Body artinya program studi apa saja yang ada di UIN mungkin perlu disampaikan. Dengan udah menjadi UIN ini sekitar kalau tidak salah 83 prodi kita sekarang kan. Baik yaitu agama maupun yang sains. Tapi imbang ya jumlahnya. Artinya imbang dalam arti masih agama banyak. Artinya memang minimal 50%, 50%. Maka itu misalnya yang paling banyak mahasiswanya itu kan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kemudian yang kedua misalnya Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Kemudian Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian diikuti Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian diikuti oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas apa namanya Ilmu Kesehatan, Psikologi, Usuluddin. Dan yang terakhir memang yang sedikit adalah apa nih Fakultas Kedokteran. Nah, artinya student body ini yang memang juga komponen-komponennya dari beberapa prodi yang memang yang saya sebutkan 83 ini memang berdampak kepada scope dan coverage dari apa yang kita butuhkan untuk pengembangan. Nah, yang kita harus lakukan adalah bagaimana perhatian kita kepada kebutuhan mahasiswa untuk
bisa meningkatkan soft skill-nya. Misalnya, maka itu kemahasiswaan kita tingkatkan bagaimana talenta, bakat, dan kemahiran-kemahirannya kita tingkatkan untuk tidak semata ada kemampuan-kemampuan akademik yang didapat di kelas, tapi juga di luar kelas atau ekstrakurikuler. Ya, ini yang menjadi poin penting bagi kita. Dan ini akhirnya membutuhkan suatu penganggaran yang memadai karena memang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peningkatan mutu sarananya ini juga harus kita ikuti atau bersamai. Maka yang tadi Pak Bambang terkait dengan student body inilah memang ada suatu konsekuensi yang harus kita meningkatkan juga akhirnya dosennya, tenaga pendidiknya, dan juga tenaga kependidikannya, dan juga akhirnya infrastrukturnya atau sarananya. Dan itulah yang sekarang kita kembangkan untuk bisa seimbang antara bertambahnya atau tumbuhnya student body-nya dan juga pembagian-pembagiannya. Namun yang tentu kita lihat adalah sekarang itu ke arah bagaimana kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kita juga ada afirmatif akhirnya kan, karena tidak semata bahwa student body ini kita tepatkan secara terpisah dari kebutuhan masyarakat. Ilmu keagamaan misalnya Pak Bambang, itu tetap menjadi perhatian kita karena ilmu keagamaan ini menjadi core bisnis kita dari dulu kan sains dan teknologi. Jadi apanya agama, sains dan teknologi. Misalnya tentang ilmu syariah, usuluddin, yang di sana ada tasawuf, Al-Quran, tafsir hadis, kemudian ilmu fikih, ilmu-ilmu keagamaan lainnya itu adalah menjadi core bisnis kita yang tidak boleh kurang juga, Pak Bambang, student body-nya. Maka itu kita siapkan anggaran BLU, anggaran beasiswa untuk mereka-mereka dalam bidang ini. Itu kira-kira. Ya, baik Prof. Eh, Kalau penampaan secara teknis administratif akreditasi unggul itu mungkin hanya bisa difahami untuk kalangan tertentu. Tapi kalau untuk masyarakat mungkin bisa ditunjukkan prestasi atau capaian yang konkret dan mudah dimengerti, baik Betul. di tingkat nasional maupun internasional yang Ya. dicapai oleh UIN Syarif Hidayatullah. Ya, memang kalau mengacu kepada apa namanya reputasi lah ya, reputasi-reputasi yang memang dicapai UIN dalam konteks alumni atau lulusan, memang kalau kita lihat keterserapan ataupun juga respon lah masyarakat yang memang untuk bisa katakanlah mudahnya bekerja lah setelah alumni memang masih apa namanya menjadi pilihan. Karena itu misalnya ranking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di dalam konteks para PTKIN peminatannya masih tertinggi nomor satu. Nah ini artinya ada suatu kepercayaan masyarakat, harapan masyarakat atau pilihan masyarakat yang masih besar. Nah apa yang menjadi reputasinya? Yang saya pahami adalah mereka masih punya branding lulusan UIN. Mereka masih punya branding akreditasinya banyak A atau yang unggul, prodinya ya. Sehingga kediterima mereka di dunia industri sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah kerjasama-kerjasama mitra dan juga lulusan yang sudah bekerja di berbagai industri dan juga mengambil atau berinteraksi dengan para adik kelasnya, alumninya sangat tinggi. Sehingga keterserapan di dunia kerja, misalnya kedokteran, psikologi, kesehatan, kemudian dakwah, ilmu dakwah komunikasi, dan juga misalnya di bidang komputer dan lain sebagainya, dia belum diwisuda sudah bekerja kan mereka, sudah pada bekerja. Di FISIP juga psikologi. Ya itulah yang nampaknya juga sudah punya nama, sudah punya branding. Jadi itulah yang saya lihat tidak melihat kepada keunggulan yang tadi,
tapi sudah ada kediterima oleh masyarakat secara umum dan industri dari lulusan UIN masih cukup tinggi tuh Pak Bambang. Maka bagi saya di situ yang kalau dalam keagamaan jauh lebih menurut saya jauh lebih lagi. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh alumni UIN Jakarta atau IAIN Jakarta yang sudah populer di masyarakat. Sehingga ini juga menjadi pengaruh kepada nama UIN atau bagaimana masyarakat memilih UIN sebagai tempat studinya. Begitu, Pak Bambang. Baik, Prof. Kalau secara akademis keilmuan, mungkin hampir semua perguruan tinggi itu apa ya relatif sama. Tetapi yang membedakan adalah karakter masing-masing lulusan. Tadi Prof. Asep menyebut soft skill dan sebagainya. Nah, khusus di UIN Syarif Hidayatullah ini mungkin ada pembekalan-pembekalan karakter yang secara khusus, Bro. Ya, kalau kita mengacu kepada apa namanya alumni ini tentu dalam visinya kan keislaman keindonesiaan ya. Pertama yaitu memang dia harus punya kemampuan atau yang disebut dengan integrasi ilmu Islam dan sains. Yang kedua, karakter yang kita bangun dalam konteks lulusan adalah yang memiliki wawasan keagamaan, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi alumni UIN itulah harus bisa beradaptasi di dalam perubahan atau modernitas. Dia beragama Islam, tapi dia juga fleksibel untuk merespon modernitas. Tentu inilah yang secara filosofisnya atau apa namanya paradigmatik dari para alumni supaya betul-betul mengemban amanah ini karena itu menjadi visinya ya. Dan yang kedua, tentu hal-hal yang lain yang sifatnya talenta atau keilmuan-keilmuan ataupun skill-skill tersendiri adalah menjadi yang secara khusus itu dimiliki dari lulusannya sendiri, dari prodi tertentu. Maka itu akan bervariasi tentunya ya di dalam konteks itu antara prodi satu dengan prodi yang lain. Namun kita siapkan adalah beberapa keterampilan-keterampilan entrepreneurship, leadership, dan juga kemampuan berorganisasi lainnya yang dibawahi oleh unit kemahasiswaan. Jadi itu unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan UKM. Jadi itu kira-kira Pak Bambang. Baik, Prof. Eh, Indonesia mempunyai mimpi untuk mewujudkan Indonesia emas pada 2045 sebagai puncak, salah satu puncak prestasi bangsa Indonesia. Nah, luar biasa karena UIN ini menyeimbangkan antara sains dan keagamaan. Apa kira-kira yang bisa disumbangkan di dalam menyiapkan SDM Indonesia yang bisa menjawab dan mewujudkan tantangan Indonesia Emas 2045? Ya, kita terus melakukan inovasi ya terkait dengan kurikulum, terkait juga dengan penyiapan mahasiswa dan juga apa namanya pengembangan dosen di dalam konteks perubahan-perubahan di masyarakat. Misalnya apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dunia industri, dunia kerja, dan juga bagaimana keilmuan-keilmuan keislaman, posisi agama ada bagaimana, sosial bagaimana. Sehingga dalam 2045 ini Indonesia yang berdasarkan Pancasila tapi juga berada di dalam keagamaan yang moderat, keagamaan yang bersifat rukun gitu ya, harmoni. Itu yang menjadi penyiapan kita di dalam konteks sosialnya. Yang kedua di dalam konteks bagaimana merespon perubahan-perubahan itu, maka kita
siapkan juga mahasiswa tidak secara konvensional. Perubahan-perubahan dalam konteks pembelajaran, teknik pembelajaran, soft skill dan soft skill mahasiswa untuk lebih kreatif ya, adaptif dan inovatif ya terhadap perubahan. Maka kita lakukan ataupun siapkan eh, proses ataupun pembelajaran yang lebih kombinatif ya, kombinatif tidak lagi secara konvensional. Apa sih? Artinya kita mungkin bahasa mudanya kepada student learning center atau berpusat kepada kebutuhan mahasiswa. Sehingga skill mahasiswa apa menjadi bakatnya, itu yang kita harus ikutkan sehingga ada variasi. Bukan kepada center learning yang itu difokuskan kepada dosen atau kepada UN semata, tapi bagaimana misi kita, visi kita selaras dengan itu dan kita tampung, kita arahkan ke pengembangannya. Dan yang terakhir, tentu ini 2045 adalah menjadi daya saing Indonesia, maka kita harus siapkan lagi terkait dengan bagaimana mentality, ya, mentality si mahasiswa, karakter building. Kalau masa pengetahuan kan bisa dikembangkan sendiri ya Pak Bambang. Tapi kalau karakter building, mentality inilah yang harus kita godok ke mahasiswa sehingga dia bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Itu begitu Pak Bambang. Baik, Prof. Yang terakhir, eh, pemerintah punya program, entah nanti bentuknya seperti apa, tetapi kelihatannya akreditasi itu mau disederhanakan, tidak ada istilah akreditasi unggul untuk institusi, hanya nanti ada di program studi. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh institusi perguruan tinggi ini kan sesuatu upaya yang sangat luar biasa, sehingga mungkin akan sayang kalau dilupakan begitu saja. Nah, maksud saya apa saran Prof. Asep, karena Ban PT sendiri juga masih akan mencari bentuk, itu nanti bentuknya seperti apa? Apakah seperti di Malaysia, ada tanda bintang untuk apa perguruan-perguruan tinggi sesuai dengan apa capaiannya masing-masing. Silakan, Bro. Bagi saya gini ya, standar perguruan tinggi harus dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Tidak dilepas secara bebas bahwa perguruan tinggi itulah yang nanti, misalnya maka tidak ada lagi unggul, yang ada terakreditasi. Namun ketika kita menyebut terakreditasi juga harus konsisten wilayah atau mana yang sebenarnya akan menjadi patokan minimal sehingga memang tidak ini maksudnya ingin memisah ingin mengurangi atau mereduksi diskriminasi atau lulusan sebenarnya karena dengan adanya misalnya akreditasi C akhirnya tidak bisa kerja dan sebagainya. Nah, yang harus dipatok adalah standar minimalnya dan yang selanjutnya adalah tentu harus ada suatu pengontrolan yang baik terhadap perguruan tinggi. Kalau tidak, di Indonesia akan terus berkembang perguruan tinggi yang itu sebenarnya tidak bermutu, hanya memang terakreditasi minimal saja, tapi banyak, dan itu akan menjadi problem terhadap daya saing lulusan. Jadi Pak Bambang, kalau kita boleh berkaca, sebutkan perguruan tinggi mana di Indonesia yang kita memang katakanlah kedua lah di ASEAN. Nah, itu karena penyebabnya kita terlalu loose, terlalu lepas di dalam konteks pengelolaan perguruan tinggi. Jadi siapapun bisa membangun perguruan tinggi dan prodinya pun tidak ada aturan atau ada aturan pun juga terlalu loose, terlalu longgar. Jadi bagi saya akreditasi
itu untuk hal tertentu penting. Namun cara evaluasinya atau cara regulernya tidak kaku lagi, sehingga itu juga membebani biaya gitu kan. Sehingga dengan misalnya controlling IPPA dan lain sebagainya itu udah bagus sehingga terkontrol. Misalnya, oh ini kurang menjadi merah, oh ini lebih menjadi hijau. Itu bagus tuh karena ada suatu standarisasi. Tapi standarisasi ini juga jangan terlalu kaku sehingga sebenarnya yang sudah ketemu di ada di fakultas tertentu sudah betul. Cuman karena memang tidak terekod misalnya tidak terkoneksi akhirnya menjadi merah. Jadi itu poin-poin pentingnya yang harus dikedepankan adalah ukuran-ukuran dari perguruan tinggi ini juga tidak di apa namanya tidak di apa namanya digebiah uyah gitu ya, disamaratakan menurut saya. Kita harus tetap konsisten berada kepada perguruan tinggi unggul dan tetap itu dikontrol di dalam akreditasi. Kenapa? Supaya kita juga Indonesia berbangga ada perguruan tinggi yang terkontrol dan itu bisa ada di level dunia. Kalau kita juga melepas akreditasi untuk perguruan tinggi tertentu, itu akhirnya kita akan melepas perguruan tinggi kita berada di dalam wilayah yang ke atas tidak, ke bawah tidak. Di ASEAN pun kita tidak unggul karena kita terlalu melepasnya. Nah, ini bagi saya saran saya begitu, Pak Bambang. Harus ada klasifikasi. Kelompok-kelompok ini harus dipertahankan selalu untuk terus naik. Karena kalau lengah, nanti karena kepemimpinan rektornya berganti, lengah biasa saja, tidak punya daya saing, Pak Bambang. Jadi pemerintah juga harus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu tidak menganaktirikan? Bukan. Kita lagi punya mainstreaming namanya Pak Bambang. Mainstreaming perguruan tinggi tertentu supaya berada di dalam levelnya. Makom kalau bahasa kitanya kan. Makom tertentu memang hanya bisa dilewati oleh makom tertentu. Eh, dan itu tidak bukan berarti diskriminasi, bukan. Karena memang kita sedang lagi ada mainstreaming. Nah, nanti lambat laun yang bawah, yang menengah akan naik ke atas. Jadi jangan disamaratakan semua, tidak ada akreditasi. Waduh, kita sekarang lagi mau take off, landing lagi. Itu Pak Bambang yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya, jangan disamaratakan semua. Gitu Pak Bambang. Terima kasih, Prof. Jadi Terima untuk kasih. mendorong menarik yang masih di bawah, tidak Betul, mesti harus menahan yang sudah betul, berada di betul. atas. Ya, Yang ya. di atas harus Kira-kira ditahan seperti itu. terus supaya bermutu. Dan bermutu itu Ya, harus ada alat ukurnya. ya. Nah, gitu. Baik. Baik, terima kasih sekali Terima kasih. Profesor Asep Saifuddin Jahar, MA, PhD, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah memberikan pandangan dan wawasannya. Mudah-mudahan Amin. ini menambah pengetahuan kita semua Amin. dan tetap berjuang dengan sungguh-sungguh agar kualitas perguruan tinggi di Indonesia makin meningkat sejajar dengan perguruan tinggi dunia. Amin. Terima Amin. kasih, Prof. Sama-sama. Makasih Pak Bambang. Wassalamualaikum Mohon maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi